Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah Alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Nusaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Darun Najah Islamic Boarding School, Ulu Jami Raya, Jakarta Selatan. Pemirsa, kita akan mengangkat kembali tema yang akan mengingatkan kita bahwa kesempatan kita di dunia ini adalah memiliki masa pakai. Hanya sebentar saja dan kita kelak akan hadir dalam kehidupan yang sebenarnya. Pertanyaan besarnya adalah bagaimanakah kita mempersiapkan diri memasuki kehidupan yang sebenarnya, bagaimanakah bekal kita menuju kematian. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru-guru yang telah hadir bersama kita yang kita cintai, Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Zaki Mirza. Dan seperti biasa bagi Anda pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan berkaitan tema kita, kami persilakan Anda mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag bekal kematian. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu Sarong kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pemirsa Damai Indonesiaku TV1 dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kita kekuatan untuk istiqamah dalam kebaikan. Pun suatu saat kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, diambilnya kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Setiap telinga kita mendengar kalimat pulang, kok rasanya tergetar bahagia.
girang, seneng. Contoh, kalau adik-adik masih ingat waktu kita sekolah zaman SD, itu kalau guru di kelas nyampein anak-anak, karena guru-guru mau rapat, maka anak-anak dipersilahkan pulang. Padahal belum waktunya pulang, kita disuruh pulang. Saat itu kira-kira kita seneng apa kagak? Seneng. Belum waktunya pulang disuruh pulang, seneng. Mudik sebelum Covid, kalau lebaran kan orang pada mudik nih, bahagia. Nyiapin bekal, wah itu ada buntelan, koper, di atas mobil orang pada pulang kampung, ada yang naik pesawat, kapal laut, mobil dan lain sebagainya. Ada perasaan senang. Orang mudik pulang kampung ketemu keluarga, orang tua, saudara. Saya tanya lagi dah, senang apa kagak? Senang. Catet nih, senang ya. Orang haji 40 hari. Selama haji kangen sama anak, sama keluarga di kampung halaman. 40 hari waktunya pulang, balik ke desa, balik ke rumah. Saya tanya, orang pergi haji pulang senang apa kagak? Senang. Sekarang orang hidup di dunia, kontraknya habis, masanya selesai, harus balik ke Allah. Saya tanya, senang apa kagak? Nah ini setengah hati nih. Itu yang jawab senang, waduh gue jawab senang lagi, jangan-jangan ntar malam gue mati nih. Padahal yang namanya kematian itu adalah sebuah kepastian, betul gak kira-kira? Seperti yang sudah disampaikan oleh qori kita tadi dengan begitu indah, lantunan ayat yang berkumandang, menyentuh dan menyayat hati kita. Itu terdapat di dalam surah Al-Jumu'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hadirin pemirsa yang berbahagia, urusan kematian, kita mau kabur kemanapun, mau berlari sekencang apapun, tapi kalau sudah waktunya ajal tiba, Israel menjemput, nggak ada yang bisa nunda-nunda. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengibaratkan manusia yang hidup di muka bumi ini seperti orang yang lagi jalan-jalan, rekreasi, tamasya. Kalau orang Betawi bilang plesiran, jon-jonan dah, happy-happy kalau kata anak milenial sekarang. Seperti itulah orang yang hidup di dunia. Sebentar, nggak ada yang lama, sementara transit. Dunia adalah rest area. Yang namanya jalan-jalan, abang, empok, encang-encing semuanya, bapak ibu, orang jalan-jalan pasti pulangnya kepengen bawa oleh-oleh. Betul nggak? Contoh, ini adik-adik putri Ustadz ajak jalan-jalan ke Palembang. Kira-kira kalau dari Palembang oleh-oleh bawanya apa? Halo? Masih hidup? Alhamdulillah ada suaranya. Kirain udah lenyap kali. Dari Palembang pulang bawa oleh-oleh apa? Apal. Apal ya urusan makanan. Pak, kalau kita jalan-jalan ke Sumedang oleh-olehnya apa Pak? Oh, apal. Kalau ke Garut, lah apal lagi. Ya. Kalau ke Madura pulangnya bawa apa kira-kira tuh? Apa? Celurit. Lo galak amat Pak, garam. Setiap tempat, setiap wilayah pasti punya oleh-oleh. Allah Subhanahu wa taala menyatakan manusia pulang pasti kudu bawa oleh-oleh, kudu. Paham kudu ya? Pasti harus bawa oleh-oleh, mau kagak mau kudu nenteng. Apalagi kalau di orang Betawi ada tetangga pergi haji, pulang nggak nenteng oleh-oleh, ya Allah diomonginnya 3 bulan bang.
Nenteng zam-zam kagak, korma boro-boro. Itu jadi omongan emak-emak di tempat gerobak sayur. Apa kata yang atuh? Pemumun, kan begitu kalau gosip ya. Pemumun, lu tahu nggak tuh tangga kita si Rogaye? Wah, ada nggak yang namanya Rogaye di sini nih? Nah kalau ada apes betul Rogaye ya. Tuh Rogaye pulang nggak nenteng apa-apa. Padahal pergi haji 40 hari, korma kek, zam-zam kek, pacar Arab kek, rumput Fatimah kek, boro-boro, pulang kagak bawa nenteng oleh-oleh diomongin. Apalagi kita jalan-jalan di dunia sebentar nggak ada yang lama, pulang kudu bawa oleh-oleh, bekal. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ternyata la yanfa'u malun wala banun, harta nggak bisa nolong. Anak yang kita bangga-banggain juga nggak bisa nolong. Ternyata oleh-oleh terindah yang kita tenteng, kita persembahkan kepada Khaliqus samawati wal ard. Allah yang meninggikan langit, Allah yang menghamparkan daratan. Apa oleh-oleh yang kita persembahkan? Tidak lain adalah qalbun salim, hati yang bersih. Di dalam salah satu hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ini hadis sudah hafal, terutama kita yang di pesantren ya. Dari kelas 1 sanawiyah udah kita hafal ini. Maqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah beliau bersabda, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min. Hafal. Berarti lagi hafalan nggak berdiri yang model begini nih. Yang pertama shadaqatin jariyatin, sedekah jariah, hafal semua. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga aw waladin salihin yad'ulah. Jadi ini oleh-olehnya yang akan kita persembahkan untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesayang-sayangnya suami sama bini, nggak ada bini yang mau nemenin lakinya meninggal di kuburan. Betul nggak Bu? Tuh. Secinta-cintanya kita sama harta, nggak akan mau kita membawa harta karena harta tidak mampu memberikan pertolongan. Pertanyaannya, kenapa sekarang orang takut mati? Padahal mati ditakutin pasti bakal sampai. Betul nggak? Saya tanya di sini ya. Di sini yang kagak mau mati angkat tangan dah. Nah, kagak ada. Saya tanya lagi, sekarang yang mau mati angkat tangan. Bagaimana sih urusan? Kagak mati nggak mau, mati ogah. Ini jangan-jangan yang datang dedemit semua kali ya. Semua pasti bakal mati. Pertanyaannya satu, kenapa kita takut mati? Alasannya dua. Satu, manusia takut mati karena dia terlalu cinta dunia, terlalu memiliki dunia, sehingga ketika dipisahkan oleh Allah hidupnya dengan dunia, dia belum siap. Dia merasa memiliki, padahal hakikatnya harta, jabatan, apapun yang bersifat duniawi itu bukan untuk dimiliki, tapi hanya untuk kita titipi. Merasa dititipi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kenapa manusia takut mati? Alasannya adalah karena bekalnya belum siap. Bekalnya belum siap. Orang kalau bekal belum siap nggak berani mudik. Orang bekal belum siap nggak berani berangkat haji. Pun sama, maka perbanyaklah bekal kita untuk kembali kepada Allah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dunia akhirat untuk kita semua. Amin, ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustaz Zaki yang baru saja menyampaikan mukadimah, dan itulah tadi mukadimah yang insya Allah nanti mengantarkan kita pada diskusi kita lebih dalam lagi, persiapan apa yang sesungguhnya harus kita lakukan untuk menjemput kematian. Itulah pertanyaan yang insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustadz Abdul Somad. Selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Saku yang mengangkat tema tentang mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, dan kematian adalah kehidupan yang sesungguhnya. Lantas pertanyaan kita, apa bekal yang harus kita persiapkan untuk menjemput kematian? Ustadz Abdul Somad akan menjawabnya, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Mungkin terlintas, terbetik di hati jamaah hari ini melihat tatapan mata Ustadz Abdul Somad dan raut wajahnya tak seperti biasa. Karena memang kita berada di tempat yang luar biasa. Hari ini saya sedang merasa seperti peserta lomba pidato anak kecil yang sedang berada di depan juri-juri yang luar biasa. Kita berada di Darun Najah, di hadapan saya ada Dr. Syauqi dari Al-Azhar Mesir, ada Kiai Mahrus berusia 80 sekian tahun, ada para guru kita, Al-Mukarram Ustaz Zaki. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya ada dua. Falyamal amalan salihah. Yang pertama beramal saleh, yang kedua wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang punya dua bekal itu, silakan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya untuk datang menemui jamaah melalui program hari ini bersama TV One punya bekal dari ujung kepala sampai ujung kaki luar biasa. Dari mulai peci sampai sorban, sampai baju, sampai kain. Menghadapi orang-orang, hamba-hamba Allah, makhluk ciptaan Allah di tempat yang paling baik, majelis ilmu, masjid. Bersama orang yang paling baik, orang beriman. Menyampaikan yang paling baik kalam Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu persiapan. Lalu bagaimana menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka ada orang yang mau pergi umroh dengan persiapan yang luar biasa. Pertanyaannya, nanti kita akan berangkat dari Jakarta, apakah langsung ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah atau lewat Jeddah dulu? Lalu kemudian nanti persiapannya bagaimana? Hotelnya jauh dari masjid, makanannya bagaimana? Sampai di airport, begitu koper masuk ke X-ray, diperiksa. Polisi Saudi Arabia mengatakan ini koper mesti dibuka. Ini jamaah umroh, mereka datang mau ibadah, memangnya ada apa? Mesti dibuka, kami curiga jangan-jangan ada apa-apa di dalam. Begitu dibuka ternyata bumbu pecel sama ikan asin. Makanan perlu dibawa. Ini nanti isunya musim dingin, menusuk kulit sampai ke tulang, luar biasa dingin. Jaket sampai 2-3 kali, 2 lapis dibawa, selimut dibawa. Begitu sampai di kota Mekah ternyata sedang musim panas. Salah informasi. Untuk pergi umroh hanya 12 hari, begitu persiapannya. Lalu bagaimana menghadap Allah Subhanahu wa taala? Al-Kayyisu, orang yang cerdas. Orang yang cerdas bukan yang IP-nya 4. Orang yang cerdas bukan yang EQ-nya tinggi hebat. Orang yang cerdas, mandana nafsahu, siapa yang mampu menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia berpikir apa yang akan dia bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang mewakafkan tanah ini adalah orang yang paling cerdas. Kenapa? Karena tanah yang dibangun rumah tinggal dibagikan kepada ahli waris. Tapi tanah yang dibangunkan masjid pagi, petang, siang dan malam, orang sholat berzikir iktikaf di bulan suci Ramadan, mengalir pahalanya, terang alam kuburnya, lapang barzahnya sejauh mata memandang. Amal, falyamal amalan solihah. Amal dibagi kepada dua. Ada amal yang bersifat badan, robek dagingnya, meleleh darahnya, jihad fisabilillah, amal badan. Tegak, ruku, sujud, amal badan. Tapi ada amal yang bersifat harta, membangun masjid, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah, amal harta. Ada orang yang amal badan luar biasa, tahajudnya dari isya sampai ke subuh luar biasa, sholat malamnya
Tapi kemudian ketika diminta amal harta, datang penyakit aslinya. Pelit, bin bakhil, bin medit, bin kedekut. Datang kumat penyakit cinta hartanya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ada manusia ini sifatnya jama'a malau wa addadah. Kerjanya paling hobi jamaah mengumpul wa addadah. Kumpul hitung, kumpul hitung, kumpul hitung sampai kena penyakit tidak bisa tidur karena hanya mengumpul dan menghitung, mengumpul, menghitung. Hanya sempat mampir di rekening banknya tapi tidak sempat dibawanya mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada amal badan, ada amal harta. Amal badan sudah, amal harta sudah. Tapi ada amal keringatnya tidak menetes, darahnya tidak mengalir, uangnya tidak keluar. Bukan amal badan, bukan amal harta. Amal apa namanya? Inilah dia amal hati. Jadi Pak Ustadz, uang tidak keluar? Tidak. Badan juga tidak capek, tidak lelah? Tidak. Amal hati, iya. Kalau gitu saya milih amal hati aja lah. Manusia selalu mementingkan kepentingan pribadinya. Kalau capek, kalau lelah, tidak mau beribadah. Kalau uang keluar, tidak mau beribadah. Kalau begitu amal hati aja. Justru amal hati yang nampaknya ringan tapi beratnya luar biasa. Apa itu amal hati? Ikhlas. Apa itu amal hati? Ridha. Apa itu amal hati? Zikir. Apa itu amal hati? Maka udkhulu min abwabin mutafarriqah, masuklah kamu ke Mesir dari pintu yang banyak. Begitu pesan Nabi Yakub kepada anaknya yang akan mencari Yusuf, masuklah kamu ke Mesir dari pintu yang bermacam ragam. Artinya apa? Kalau kita tidak sanggup dengan ibadah badan, ibadah harta. Kalau tidak sanggup ibadah harta, ibadah badan. Ibadah badan tidak sanggup, ibadah harta tidak kuasa, kita masih bisa beramal hati. Saudaraku yang terbaring di rumah sakit, tidak bisa bersedekah karena sudah cukup banyak uang untuk opname, beli obat dan lain sebagainya. Saudaraku yang terbaring di ruang ICU, tidak bisa tegak sholat berdiri sempurna, tidak bisa iktikaf di waktu malam, masih ada amal hati yang bisa kau laksanakan. Ikhlas, ridha, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Man lam yardha biqada'i, siapa yang tidak ridha menerima takdirku, walam yasbir bibalai, tidak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Na'udzubillah. Maka orang-orang yang ridha menerima ketetapan Allah, itulah orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Abu Bakar radhiyallahu an, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa mereka disebut orang yang diridhai Allah? Karena mereka ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya dalam kisah para nabi-nabi itu ada nabi yang memberikan hartanya. Sayyidina Sulaiman, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanah dia belikan, dilaksanakan pembangunan Masjid Nabawi, sampai hari ini mengalir pahalanya. Walaupun dia seorang nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Bashar, Sayyidul Khalqi ajma'in, tapi tetap dia ingin mendapatkan amalan pahala harta. Bagaimana ibadah badannya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail, Nabi kalau salat malam hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kedua kakinya. Kenapa kakinya bengkak? Karena tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang. Sampai-sampai Ummul Mukminin Aisyah berkata, kenapa kau lakukan ini? Lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Laqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu, yang sekarang, yang akan datang sudah diampunkan Allah. Kenapa engkau masih salat lama? Ayatnya panjang, tegakmu sampai darah turun ke kaki. Lalu apa jawab baginda? Afala akuna abdan syakura, aku ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal badan Nabi, amal harta Nabi, amal hati juga Nabi. Sabar menerima ujian Allah. Alam yajidka yatiman fa'awa, lahir sebagai seorang yatim, diambil ibunya, dia ridha menerima ketetapan Allah. Di saat serangan kafir Quraisy luar biasa, tempat bergantungnya dua. Yang pertama Abu Talib, yang kedua Khadijah. Kedua tempat bergantung itu patah. Abu Talib meninggal, Khadijah meninggal, tapi dia tetap berpegang kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia ridha, karena dia ridhalah maka Allah membalas keridhaannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau, maka aku akan berikan. Kalau kau beramal karena ingin surga, belum tentu dapat surga. Kalau kau beramal karena takut neraka, belum tentu jauh dari neraka. Tapi kalau kau amal ingin cari ridha Allah, kalau Allah sudah ridha, apapun yang kau inginkan akan kau dapatkan insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beramal harta, amal badan, dan amal hati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi beberapa mukadimah yang disampaikan oleh guru-guru kita. Kita tentu saja akan memperkaya tema bahasan kita tentang mempersiapkan diri menghadapi kematian dalam diskusi kita yang kami siapkan 3 segmen untuk Anda. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Ya, pemirsa, peristiwa tadi tentu saja merupakan nasihat bagi kita yang menegaskan bahwa kualitas seseorang ditentukan pada akhirnya. Kita tentunya ingin mendengarkan sedikit komentar dari guru kita tentang peristiwa yang baru saja kita saksikan tadi. Ustadz Abdul Somad terlebih dahulu, silakan. Beliau meninggal pada saat sholat, pada saat mengaji, atau pada saat apapun. Jadi kualitas seseorang ditentukan pada akhirnya. Husnul khotimah atau syu'ul khotimah. Na'udzubillah. Bagaimana Ustaz mengomentari apa yang telah kita saksikan tadi? Di antara ucapan Nabi SAW, doa yang beliau ajarkan, Allahumma ja'al khaira umuri khawatimahu. Jadikanlah sebaik-baik usiaku ini khawatimahu, penutupnya. Berapa banyak orang yang di awal hidupnya baik, sopan, tapi na'udzubillah matinya saat mati sakau, su'ul khatimah. Dari ungkapan inilah kita selalu berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutuplah usia kami ini dengan husnul khatimah. Harinya hari Jumat, Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari. Di dalam tempat yang paling mulia, permukaan bumi Allah yang paling mulia, masjid. Puncak daripada ibadah sholat Jumat adalah khutbah Jumat. Orangnya pasti dalam keadaan suci, berwudu dan meninggal pada saat itu. Maka itulah kematian yang paling indah. Adapun orang yang mencari-cari kesalahan, iya kalau niatnya ikhlas. Kalau enggak, masalah niat bukan urusan kita. Nahnu nahkumu bizzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita hanya melihat zahirnya saja. Zahirnya mulia-mulia semua. Adapun masalah urusan batin Allah Subhanahu wa taala. Setelah orang meninggal, apa yang perlu kita sebutkan? Uzkuru mahasina mautakum. Orang-orang yang sudah meninggal, sebut yang baik-baiknya saja. Adapun video kedua, pada saat itu beliau pasti sedang berwudu. Kenapa? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak mungkin dia membaca menyentuh Quran kecuali dalam keadaan suci. Dan yang sedang dia baca itu adalah kalam Allah. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak ada kebatilan sama sekali. Dan saat itu di majlis yang mulia, majlis yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul, yatsluna kitab Allah, membaca kitab suci Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum. Acara haul, mereka sedang mengenang kematian, berzikir menyebut nama Allah, membaca kitab Allah di majlis orang beriman. Maka lalu kemudian dibalas Allah 4, nazalan alaihimus sakinah, turun ketenangan, ghasyiyat bihimur rahmah, diliputi rahmat, hafat bihimul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fiman indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat yang dulu ketika Allah menciptakan malaikat, malaikat komplain, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka hanya akan berkelahi, menumpahkan darah, berperang? Allah mengatakan, ini hambaku sedang baca Quran, ini hambaku sedang khutbah. Ditutup Allah dengan kebaikan. Tapi itu kan garis finishnya. Mengapa dia bisa sampai ke situ? Ada amal-amal soleh. Mudah-mudahan kita pun menutup usia kita dengan husnul khatimah. Amin. Nah, apakah ini menegaskan sebuah hadis yang menegaskan bahwa kematian seseorang sesuai kebiasaannya? Atau seperti apa penjelasannya tadi Ustaz? Kita akan menutup mata, keluar ruh dari jasad sesuai dengan perbuatan. Makanya perbuatan yang paling baik, apa perbuatan yang paling mulia ya Rasulullah? Antufariqad dunya, kau tinggalkan dunia, walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah, bizikrillah. Kedua contoh video tadi meninggal dalam keadaan lidahnya basah mengingat Allah. Yang satu sedang khutbah, lidahnya basah. Yang satu sedang baca Quran, lidahnya basah. Maknanya apa? Orang yang selalu membasahi lidahnya dengan tasbih, tahmid, takbir, tahsin, baca Quran, maka Allah pasti akan menutup dengan itu, karena Allah itu innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada salah satu penanya dari pesantren Darun Hidayah. Silakan Mas
yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Zaki. Ya, dilepas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hadafi. Saya ingin bertanya Ustadz. Biasanya seseorang untuk mempersiapkan bekal kematian, dia berusaha untuk mengistiqomahkan amalannya. Seperti dia melakukan sholat duha 8 rakaat setiap hari atau sholat tahajud setiap malam. Tapi apakah seseorang itu ketika tidak melakukan suatu amalannya tersebut dikarenakan suatu urusan yang mendesak dan itu bersifat wajib, atau dia tidak melakukan sholat tahajud padahal sebelum tidurnya dia udah niat untuk melakukan sholat tahajud, tetapi karena kebablasan untuk bangunnya mendekati subuh, dia tidak bisa melakukan suatu amalan tersebut. Apakah dia tetap tergolong sebagai hamba orang-orang yang berusaha beristiqomah, orang-orang yang istiqomah? Sekian pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Zaki tentang istiqomah ini. Baik, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan hamba Allah itu adalah yang istiqamah walau dalam jumlah yang sedikit. Jadi kadang ada orang yang ketika dia mengejar amalan, yang dia hitung adalah seberapa banyak pahala di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah itu, karakter ibadah ada 3. Yang pertama adalah ibadatul abid. Ibadahnya orang yang dia bukan karena pahala, bukan karena cinta, tapi dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takut. Saya nggak sholat, takut Sama kayak orang pakai helm naik motor. Pasti rata-rata anak muda ketika dia pakai helm ditanya kenapa pakai helm, jawabannya takut polisi. Padahal ketika pakai helm manfaatnya adalah untuk kepalanya sendiri. Ini ibadatul abid. Ada yang kedua ibadatul tujar. Orang yang beribadah hitung-hitungan sama Allah. Sholat jemaah 27 kali lipat, subuh catat, zuhur catat, malam kalkulasi. Ini kayak debt collector. Semua serba dihitung. Ada ibadah yang paling mantap. Ibadah yaitu yang disebut dengan ibadatul arifin. Orang yang beribadah bukan karena takut, bukan karena hitung-hitungan kepada Allah, tapi karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Dia tidak minta apa-apa. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahim. Bukan surgamu yang kami cari, bukan nerakamu yang kami takuti, tapi semata-mata ridhomu yang terus menjadi mimpi-mimpi kami. Nah, ketika orang sudah sampai pada tahap itu, kemudian ada satu waktu dia khilaf yang masih dalam ukuran wajar. Betul. Karena bagaimanapun salah, dosa itu tidak akan pernah lepas dari kita. Al-insanu makanul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Maka ketika dia salah kemudian dia lupa, maka yakinlah itu semua ditutupi dengan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan mempersiapkan diri menuju kematian. Sebelum kita sambung kepada penanya berikutnya, kita ingin mendengarkan sedikit pengalaman dari Ustadz Zaki waktu itu, waktu berceramah. Sempat pingsan dan sangat viral waktu itu, sedikit saja. Bagaimana ceritanya Ustadz? Ya itu karena rangkaian 3 bulan berturut-turut Guru. Jadi ada program donasi wakaf Al-Quran, donasi peduli Palestina. Jadi saya keluar masuk daerah, wilayah, karena tidak terlalu ketat ya, seperti di Jakarta, dari mulai Aceh, dari Subulus Salam terus turun ke bawah sampai ke Pekanbaru, ke Batam juga. Ya merasa kuat fisik. Tadi beliau sempat bilang nggak akan pernah bisa kecuali istirahat. Ya betul, karena memang Allah sudah menciptakan segala sesuatu ada ukurannya gitu. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kita malam disuruh tidur istirahat. Nanti nyari maisha itu siang. Ini kadang enggak. Hayu aja, tapi geber ya mudah-mudahan ada hikmahnya lah. Insya Allah. Baik, selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada penanya berikutnya, Mbak Yuyun. Oke, silakan yang akan dijawab oleh Ustadz Abdul Somad. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya
kepada Ustadz Abdul Somad. Saya mau bertanya bagaimana supaya kita itu beribadah benar-benar hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terus terang aja mindset kami, terutama saya, kalau beribadah selama ini tuh hanya mengharapkan pahala dan pahala. Mohon bimbingannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik sekali nih. Silakan Ustadz. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat dalam surga. Lalu kemudian kita bangun masjid karena ingin dapat tempat dalam surga. Tidak salah, karena tidak salah menurut sunnah, karena Nabi yang mengatakan boleh. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu'an syamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tidak salah, karena Nabi yang membenarkan itu. Lalu kemudian kalau ada orang bertasbih, kamu kenapa rajin bertasbih? Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah, tsaqilatani fil mizan, tapi dia memberatkan mizan pada hari kiamat, habibatani ilar rahman, disukai Allah. Lalu kemudian kenapa kamu banyak bertasbih subhanallah bihamdi subhanallahil azim? Supaya berat timbangan mizan saya. Tidak salah. Yang salah itu adalah ketika tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata ada orang yang tidak ingin dapat pahala apa-apa, dia hanya ingin mencari ridha Allah. Ini yang disebut Ustadz Zaki Mirza arifin. Arif dia ambil dari kata arafa, dia tidak alim. Kalau alim sekedar tahu, tapi kalau arif artinya kenal. Kamu tahu nggak dengan Ustadz Zaki? Kenal. Taunya dari mana? Dari TV One. Pernah ketemu? Enggak. Berarti baru sekedar alim, tahu. Tapi kalau sudah kenal, saya tahu selera makannya, bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya, maka dia orang yang arif, kenal. Maka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tauhid, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis. Setelah tahu ingin mendekatkan, tak tahu maka tak ingin dekat. Setelah tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Lalu kemudian fase awal beribadah itu ingin pahala. Lalu kemudian pada puncaknya nanti dia hanya menginginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ilahi anta maksudi, engkau yang ku maksud, wa ridhaka matlubi, ridhamu sajalah yang ku cari. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya kepada Bapak M. Idris yang akan dijawab oleh Ustadz Zaki. Silakan. Pertanyaan disampaikan secara singkat barangkali Pak. Sudah nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Muhammad Idris. Ingin izinkan ana untuk mengajukan pertanyaan. Ya. Berkaitan dengan bekal kita di kematian, seperti yang tertera di hadis bahwasannya terputus amal manusia kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya yang mati. Lalu seperti biasa di masyarakat kita terdapat bahwasannya membacakan Al-Fatihah atau membacakan surah Yasin yang ditujukan kepada mayit. Apakah itu amalan yang akan sampai kepada mayit? Sementara amalan itu tidak termasuk dalam 3 perkara yang tersebut dalam hadis Nabi SAW. Terima kasih Bapak M. Idris. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Guru izin lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah beliau bersabda, yang hadis ini pada akhirnya membuka bahwa investasi akhirat, aset ukhrawi kita nanti bukan hanya 3. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya ada 7 amalan. Berapa amalan, Bu? 7. Yang pada akhirnya nanti akan menghampiri jasad kita. Saat tubuh sudah tertindih tanah, terhimpit papan, tidak ada yang bisa menolong, 7 hal itulah yang akan menghampiri kita. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Allamahu wa nasyarahu.
Kan syarat ilmu itu menjadi bekal di akhirat, pertama kita mencari ilmu, yang kedua kita mengamalkan, yang ketiga adalah mensyiarkan. Makanya pas tulisan di sini Ustaz nih, balighu anni walau ayat, sampaikan walau satu ayat. Ini namanya promo Mas Agung, supaya kopiahnya laku nanti. Itu yang pertama. Jadi ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia amalkan, wa nasyarahu, tapi juga dia amalkan kemana-mana, dia sebarkan kemana-mana. Yang kedua adalah awwaladan salihan tarokahu. Ada anak yang saleh yang dia tinggalkan. Dia berdoa, dia kirimkan Al-Fatihah, dia bacakan surat Yasin. Nah ini yang mau kita bahas. Ada yang pernah tanya sama saya, Ustadz, kalau kita ngirim Al-Fatihah buat orang yang sudah meninggal, sampai apa kagak? Sambil bercanda saya jawab gini, ibu kalau nggak percaya, ibu ngirim Al-Fatihah yang sudah buat orang sudah meninggal sampai apa enggak, yang enak ibu mati aja dulu Bu. Setelah ibu dikuburin, saya kirim Fatihah, kalau sampai ibu tolong WA saya. Artinya apa? Dalam urusan khilafiyah bagaimanapun, ketika itu benar pahalanya 2, tapi salah dia hanya 1. Kewajiban kita hanya menyampaikan doa saja. Tidak ada hadiah yang terindah untuk orang yang sudah meninggal, kecuali aset-aset ukhrawi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu keyakinan kita hanya sampaikan itu, sampai atau tidak itu bukan urusan kita, tapi serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih. Insya Allah di segmentasi yang berikutnya nanti kita akan menjawab pertanyaan Anda yang telah mengirimkan melalui Instagram. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan selanjutnya kami persilahkan untuk kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut yang telah Anda kirimkan melalui Instagram. Yang pertama ini akan dijawab oleh Ustadz Somad. Assalamualaikum Ustadz, mohon dijelaskan bagaimanakah ciri-ciri orang yang akan mati syahid? Adakah ciri-ciri tertentu? Silakan Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok pagi. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu di mana dia akan mati. Lalu kemudian bagaimana orang tahu bahwa dia akan mati syahid? Wallahu a'lam bishawab. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu pada firasat orang beriman, karena dia memandang sesuatu dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilah teori kasyaf. Kasyaf artinya tirai yang tersingkap. Bisa jadi dari mimpi, bisa jadi dia menampak sesuatu ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Illa man irtada. Ada orang-orang yang diridhai Allah lalu ditunjukkan Allah penampakan itu. Tapi itu tidak bisa di request, tidak bisa diminta. Itu bukan kemauan kita tapi kemauan Allah Subhanahu wa taala. Syahid artinya syahid, melihat. Kenapa disebut dia melihat? Karena sebelum mati itu malaikat sudah mengepakkan sayapnya dan dia melihat tempatnya di surga. Itu makanya orang yang mati syahid itu tersenyum. Walaupun mati itu kullu nafsin dha'iqatul maut, sakit, tapi rasa sakitnya kalah disebabkan indahnya surga yang dia lihat. Dan itu hanya penampakan surga saja. Surga yang hakiki adalah mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Lalu kemudian syahid maknanya masyhud, mati yang dipersaksikan oleh para malaikat. Seluruh malaikat-malaikat menyaksikan dia. Sebelum mati itu malaikat turun. Innalladzina qalu rabbunallah, orang yang berkata Rabbku Allah, tsumma istaqamu, istiqamah dia. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turun malaikat. Orang yang mati syahid termasuk yang istiqamah. Lalu turun malaikat, apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan sedih. Orang yang mau mati itu ada 2 perasaan. Pertama takut, yang kedua sedih. Apa beda takut dengan sedih? Takut masa depan, sedih masa lalu. Takut menghadapi masa depan, maka hilang takutnya, hilang sedihnya. Setelah malaikat berbisik Allah takhafu wa la tahzanu, setelah hilang takut dan sedihnya, datang bahagianya. Karena malaikat wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kau berbahagia dengan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya Ustadz Zaki, ini pertanyaan menarik sekali. Ketika saya mengaji melalui media sosial, ini kan tentu saja berganti-ganti narasumber. Artinya dia ada semangat untuk mengaji. Apakah ibadahnya tersebut diterima? Kan bisa jadi guru-gurunya berbeda Ustadz di sini Ustadz. Nah, apakah di sini ibadah mengaji melalui YouTube, media sosial itu diterima ibadahnya berkaitan dengan kematian tadi Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
Memang tugas kita sebagai hamba Allah yang paling utama adalah beribadah. Dan salah satu kewajiban beribadah kita itu adalah ketika kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, amanu minkum, bukan hanya beriman tapi dia terus menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu ini tentunya bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman sekarang. Tapi bagaimanapun sebaik-baiknya kita menuntut ilmu ketika ada pembimbingnya, ketika ada murabbinya, ketika ada musrifnya, ketika ada yang mengarahkan. Karena bagaimanapun untuk menuju kepada Allah kita tidak mudah untuk berjalan sendiri. Jadi carilah guru yang tepat. Bagaimana dengan kita belajar di YouTube, melihat Ustadz Abdul Somad tausiah lagi iseng-iseng, bukankah ini sesuatu justru yang mempermudah siapapun bisa menuntut ilmu? Sekarang supir angkot bisa lihat tausiah beliau. Sekarang tukang sampah pun bisa melihat tausiah beliau. Artinya menuntut ilmu walaupun lewat digital itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah Ustadz, mungkin bisa ditambahkan sedikit, artinya kan ketika kita mengambil ilmu dari media sosial dan sebagainya kadang-kadang tidak tuntas. Artinya pemahaman kita secara utuh tentang pemahaman Islam itu tidak tuntas. Nah, lantas bagaimanakah kita harus memberikan pemahaman bahwa mengaji seperti ini nampaknya belum lengkap tanpa harus kehadiran di majelis taklim yang sesungguhnya, Ustadz? Saya anjurkan supaya tontonlah kajian itu dari awal sampai akhir kalau sifatnya kajian full. Tapi kalau sifatnya tanya jawab yang dipotong, maka cukup dari awal sampai akhir tanya jawab yang 2 menit, yang 3 menit, yang 5 menit. Ada jamaah yang hobinya nonton kajian, silakan. Ada yang hobi nonton tanya jawab saja, karena bagi dia itu sesuatu yang menantang, banyak hal yang baru, silakan. Yang bahaya adalah menonton video adu domba. Nanti video saya dipotong, video Ustadz Zaki Mirza dipotong, lalu dibenturkan, hobinya komen. Nah ini kalau bisa jangan, karena niatnya menuntut ilmu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Zaki yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini menjadi bahan koreksi bagi kita, di mana pada saat ini hingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan Allah untuk bisa hidup, dan itu adalah catatan bagi kita. Kita sedang dinantikan bagaimanakah mempersiapkan diri menuju kematian yang baik. Insya Allah di akhir nanti kita akan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita nanti ketika kembali kepada Allah adalah dalam kondisi husnul khotimah. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa Damai Nusaku untuk hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 20 Juni kami akan kembali menghadirkan guru kita Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Syarif Matnaji. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نتوسل إليك بسر الفاتحة. Kami mohon kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, Antufarrij kurubana, lepaskan kami dari segala masalah hidup dunia dan di akhirat. Waballigh maqasidana, sampaikanlah kami kepada maksud niat tujuan kami. Waqdi hajatina, tunaikan segala hajat-hajat kami. Ij'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat, jadikan anak keturunan kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan negeri kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar was suyuf al mukhtalifata was syada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Selamatkan negeri kami, selamatkan dunia ini dari segala malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar, bil khusus wabah COVID-19 ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man syarakana fi hadzal baramijil azim, semua yang ikut dalam program dakwah ini ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wala takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina,
Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.